kita dah fikir daripada sejak tahun lepas lagi bang. Sebab kita faham dekat luar sana banyak fighter-fighter yang suka makan dessert bang, terutama perempuan abang. Tapi dalam keadaan ekonomi sekarang ni, diorang terpaksa menghentikan keinginan diorang nak makan sebab ada benda yang lebih penting. Lagi dari pemerintah, mereka berjualan dengan divaksin terlebih dahulu. Jadinya sehat semuanya. Manajemen sampahnya bagaimana kok bisa di bazar seramai itu, yang lalu lintas pembeliannya ramai selalu gitu ya, tidak ada bau sampah. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Hari ini adalah di bulan suci Ramadan. Warga tempatan Malaysia itu ramai sangat yang berjualan ataupun berniaga di bazar. Bukan berniaga saja, dia orang itu juga bersedekah. Berniaga sambil bersedekah. Ini dua hal yang berbeda, geng. Yang namanya berniaga itu harus ada hitungan atau kira-kiranya untung dan rugi. Sementara bersedekah itu ikhlas dari hati, tak ada hitungannya seperti itu. Nah, ini yang membuat orang Indonesia itu shock, geng. Nanti juga ada cikgu sastra Indonesia itu pergi ke Malaysia, dia orang shock karena adat dan juga tingkah laku ataupun kebaikan warga masyarakat Malaysia. Tapi yang saya tanyakan kepada kalian ini yang keren lagi, geng, karena warga tempatan Malaysia ini membuka keberniagaan bukan hanya mengambil keuntungannya saja, tapi memberi kepuasan para pembelinya yang harganya itu tak seberapa mahal, sementara barang itu cukup mewah. Nah, kira-kira macam mana dia orang boleh buat hal macam itu? Nah, daripada penasaran, langsung kita tengok saja videonya. Betul bang. Habis fikir ke bang? Sebenarnya benda ni kita dah fikir daripada sejak tahun lepas lagi bang. So limpahan dessert kita ni pun dah masuk dalam Astro Awani, dah masuk TV Al Hijrah. So kita mengekalkan harga ni sampai sekarang sebab kita faham dekat luar sana banyak fighter-fighter yang suka makan dessert bang, terutama perempuan abang. Tapi dalam keadaan ekonomi sekarang ni, diorang terpaksa menghentikan keinginan diorang nak makan sebab ada benda yang lebih penting. Dessert bukan makanan keperluan. So saya cuba bawakan harga yang istimewa untuk diorang supaya diorang dapat dessert-dessert kesukaan diorang bang. Dalam masa yang sama, mungkin abang berfikir untuk peminat-peminat dessert nak makan, betul, mengekalkan bajet wang dan sebagainya. Betul. Tapi abang ni tu mempunyai pekerja, betul, dan punya posting yang betul, dibayar dan sebagainya. Betul. Macam mana nak balancekan yang beli pun dapat benefit, dalam masa yang sama abang pun walaupun sedikit untung tu dapat jugalah. Okey, Niat sambil bersedekah tu kena maintain tu. okey, dia macam gini bang. Dalam bagi saya lah bisnes adalah untuk menyelesaikan masalah orang. Okey, so saya dapat macam mana untuk posting keuntungan saya adalah saya cuba untuk dapatkan supplier yang dapat berikan harga istimewa pada saya. Dan sudah pasti ada kuantiti yang ditetapkan oleh supplier lah yang kita kena ambil. So perbezaan dekat situ, kalau kita ambil tepung sekilo, harga akan lebih mahal lah berbanding dengan kita ambil 10 ke 20 kilo. So saya memilih ambil kuantiti yang lebih banyak tu lah. Ada risiko dia sebab biasa kita berniaga produk makanan ni tak boleh simpan, okey. Akan tarik luput akan ada, tapi saya percaya kalau niat kita baik untuk berikan yang terbaik, insya-Allah benda tu akan dipermudahkan bang. Ini, geng, yang harus kita contoh, geng. Benar-benar kita contoh. Ini sungguh-sungguh keren menurut saya. Karena dia orang berniaga bukan hanya mengambil keuntungan, bukan hanya membesarkan perutnya sendiri, melainkan dia juga memfikirkan rakyat-rakyat kecil yang ekonominya itu pas-pasan, bisa dikatakan kurang mampu, boleh membeli hal itu, geng, agar rata. Nah, ini sungguh mulia sekali, geng, dan ini memang yang harus kita contoh, geng. Sangatlah penting ini. Jadi untuk menjauhkan keserakahan gitu, geng. Nah, ini video selanjutnya, geng. Ini adalah salah satu guru atau cikgu sastra yang dari Indonesia. Dia orang itu pergi ke Malaysia melancong di bulan suci Ramadan. Nah, beliau itu shock
setelah ke Malaysia. Ternyata di Malaysia ini macam ini, sungguh mewah sekali, sangatlah berbeda, katanya begitu. Dia mengatakan ada 10 culture shock selama dia di Malaysia di bulan suci Ramadan. Apakah 10 culture shock itu? Jom kita simak saja videonya. About sastra. Subscribe dulu dong. Hi everyone, welcome back to my channel. Halo. And this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by Dua Chance. And today I'm not alone. Yes, because since day one, he's with me. Assalamualaikum. And it's a day two. It's a day two here in Kuala Lumpur. We stay in Chowkit. Yeah. And then we come here to witness ourselves the culture, the atmosphere of the Ramadan yang selalu kita dengarkan daripada viewers dan comments gitu seperti apa. Dan alhamdulillah sudah 2 hari ini kita mengamati, nggak hanya melihat tapi mengamati beberapa budaya atau culture Ramadan yang ada di Malaysia. Dan kita sudah list down beberapa yang membuat kita shock culture mengenai Ramadan atau kebudayaan Ramadan yang ada di Malaysia. Kita sudah list down beberapa. Dan mungkin ini bisa kalian juga jelaskan jika kami ada pertanyaan, dan boleh dijawab di comment box di bawah ini. Oke, everyone, kita akan lanjut langsung ke shock culture yang pertama. Kita akan berganti sama Mr. Ajis ya, kita sudah list down beberapa. Dan yang pertama itu adalah Mr. Ajis, silahkan. Boleh. Jadi kedai-kedai makanan ya ternyata Betul. selama bulan Ramadan saat hari pertama kami sampai di sini tutup sepanjang Tutup pagi hari sampai siang hari. Betul. Ternyata buka langsung ramainya itu saat petang serempaknya itu gitu ya. saat sekitar jam Serempak, enggak 4, jam 3 itu Betul. ya. Kami tidak tahu apakah ini sebuah apa ya, Aturan. reinforcement dari Betul. government atau Yeah. bagaimana, ataukah memang kesadaran dari penjualnya sendiri. Betul. Tapi ini betul-betul seragam, semuanya sama, jadi serempak dan langsung ramai gitu ya. Betul. Kalau di Indonesia itu bisa buka pagi restorannya, bisa buka siang, Karena bisa kalau di buka sini kapan tuh aja. Bisa buka 24 Bisa boleh kena 24 saman jam kalau juga. buka Tapi sebelum yang di pukul YouTube 2. tirai gitu. Jadi ketika ada orang apa tidak di dalamnya, bisa lihat lewat kaki-kaki yang terlihat di situ. Kalau ada kaki berarti ada orang yang sedang makan. Seperti itu. Luar biasa di sini juga. Itu cara orang Malaysia menghargai atau respect terhadap bulan Ramadan Mister. Betul. Itu luar biasa banget. Itu yang pertama, itu shock culture. Kenapa? We always hear that but we don't witness that. But today we really witness bahwa semuanya tutup dan buka serempak itu ketika petang hari. Luar Oke, biasa. benar, Dan benar. shock culture yang kedua yang kami temukan adalah jalan raya itu sepi banget. Yes. During the weekend. During the Saturday we stroll around Kuala Yeah. Lumpur, Putrajaya. Bahkan dari airport, Betul. Putrajaya, Kuala Lumpur, semua. Sepi jalan raya. Mungkin prediksi kami bahwasanya ketika weekend orang prefer to stay at home Ya. untuk beribadah, Betul. untuk fokus ke menjaga puasa juga gitu. Agar tidak betul. terlalu Agar penat, tidak ya. terlalu penat gitu, menjaga energi juga. Jadi mereka tuh keluarnya atau rawenya tuh ketika sore, ketika petang, ketika bazar time itu mulai rame tuh jalan raya. Seperti Hingga setelah terawih ya. Betul. Bukan hingga setelah terawih, ternyata hingga sampai jam 12 malam keluarga pun, satu keluarga tuh masih Ya. datang silih berganti ke dalam Oh, sebuah restoran. berarti dibalik ya. Luar biasa. Oke, soal culture kami yang ketiga. Yang ketiga adalah buka puasa lebih lama dari Indonesia. Aduh, itu sumpah itu. Tapi berapa menit Itu aja bener-bener sih? shock Memang kami. lebih lama Betul. beberapa menit ya, walaupun memang Iya, beberapa Not menit aja. Jam, Mister. menit Tak ada Mister, lah. karena di Indonesia itu kan mulai puasanya 4.40 kan. Buka puasanya jam 6 lewat 10 ya kan. Kalau di sini imsaknya itu jam 5 Iya. lewat gitu. Buka puasanya jam 7 lewat. 7.26. Jadi sebenarnya rentang jamnya sama, tapi Sama. menitnya yang saya bingung tuh kok lebih lama di sini gitu kayaknya ya gitu. Kalau di Indonesia di jam 6 lewat 10 kita udah buka puasa, tapi ketika di Malaysia itu kita harus nunggu sampai jam 7.26. Dan ketika lihat, aduh ya Allah, ini kan seharusnya udah berbuka puasa di Iya, Jakarta. karena kebiasaan di Jam 6 Indonesia. Iya gitu. Ah. Kita mata kita tuh terbiasa lihat jam 6. 6 lewat 10 tuh kita Maghrib, udah prepare makan untuk maghrib. gitu. Ternyata di sini jam 7 pun kita belum makan, Iya, itu menunggu sih. benar-benar sampai 7.26. Itu rasa Allah Akbar, itu adalah shock culture buat kami. Penyesuaian atau Ujian. adjustment yang belum kami biasa. Oke, yang keempat
adalah banyak bazar di mana-mana dengan atap yang berbeda-beda. Seperti itu. Ternyata saya kira atapnya semua tuh sama, kuning semua, ternyata berbeda-beda. Ya, ada yang biru, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang abu-abu gitu. Ternyata beda tempat, beda juga gitu. Dan mostly, correct me if I'm wrong, bazar itu selalu berada di dekat masjid. Iya. Oh iya ya, betul ya. Kampung Baru di depannya ada Masjid Jami. Putrajaya di depannya Masjid itu langsung Al-Mizan. Masjid Al-Mizan. Dan di tempat-tempat lain juga saya perhatikan itu selalu di dekat masjid atau surau seperti. Jadi setelah selesai makan langsung sholat maghrib. Luar biasa banget. Itu. Kemudian yang kelima, kemarin shock banget. Shock. We were To the max. very shocked to the max. Jadi Sabtu malam kemarin ya. Betul. Hari pertama kita di Di sini. Indonesia, di KL. Kita sholat tarawih, isya dan tarawih di sebuah surau di Gombak. Betul. Ya, di sebuah surau di Gombak. Dan Al-Ikhwan. ya surau Al-Ikhwan ya. Sholat tarawihnya itu 8 8 rakaat. 2 ya, 2 3 witir ya. Nah, surprisingly setelah 4 rakaat pertama itu ada tazkirah. Disebutnya tazkirah, ceramah atau di Indonesia kita sebutnya kuliah 7 menit atau kultum in abbreviation. Nah, we were shocked karena we already keep our focus during 2 dan tambah 2 lagi rakaat, tapi ternyata I've asked a guy in front of us, ini apa namanya kok tiba-tiba ada ceramah gitu. We were shocked, ternyata itu adalah tazkirah yang ditengarai bahwa itu adalah salah satu strategi dari dewan pengurus masjid ya untuk tetap menjaga jumlah jamaah sholat tarawih. Jadi agar tidak kemana-mana untuk mendengarkan terlebih dahulu gitu. Itu sebuah pengalaman yang baru banget buat itu kami. Baru banget. We were shocked. Karena buat kita itu ceramahnya biasanya itu setelah sholat isya ada ceramah 5 menit, setelah sholat isya dan sebelum tarawih itu ada 5 menit ceramah atau 7 menit paling lama seperti itu. Dan kita lanjut dengan sholat tarawih yang tidak dipotong dengan ada tazkirah. Tapi di sini 4 dulu, kemudian disela dengan tazkirah, kemudian dilanjutkan tarawih. Itu kita kaget banget. Wow, kaget seperti itu. Ini memang tak ada di Indonesia, geng. Lebih lama jadinya selesainya. Kalian sendiri pernah nggak mengalami sholat tarawih yang dipotong gitu dengan tazkirah? Coba deh komen di bawah. Betul. Itu hanya di Malaysia saja memang. Surau atau masjid yang juga seperti itu. Betul. Dan we appreciate this karena memang itu sebuah budaya yang diterapkan oleh kebiasaan unik yang diterapkan oleh orang-orang di sekitar atau di tempat tersebut, dan kita sebagai pendatang kita juga appreciate seperti itu. Kita mengikuti aturan yang berlaku. Oke, berikutnya adalah jumlah jamaah tarawih tetap penuh, guys. Betul. Di hari keempat atau hari kelima itu kan malam ke-6 kemarin. Malam ke-6 itu masih penuh. Suraunya masih penuh, jamaah laki-laki jamaah laki-lakinya masih penuh syafnya, jamaah perempuannya juga masih penuh syafnya. Luar biasa banget semangat orang Malaysia untuk melakukan ibadah sunat tarawih seperti itu. Kalau di Indonesia, aku di hari ketiga itu mulai maju itu, mulai mengalami kemajuan syafnya. Dari segini maju semakin mendekati mihrab. Tapi luar biasa banget. Malam ke-6 ya. Malam ke-6 itu masih sempat sulit mencari tempat untuk sholat. Luar biasa banget semangatnya. Salut, harus diikuti, harus inspiring. Oke, berikutnya Mister nomor 7. Nomor 7, surau banyak lampu. Oh iya, di surau yang sama ya. Iya, kita benar, banyak lampu. Di sini banyak lampu, benar-benar mewah. Jadi saya melihat banyak sekali anak-anak yang datang, kemudian kaum ibu, ya, kayak satu keluarga juga datang loh. Laki-laki juga, apalagi lebih banyak lagi. Jadi masjid itu bukan kesannya sebagai tempat pusat ibadah saja kuno gitu ya, hanya untuk sholat dan sebagai macam yang lainnya yang sebagaimana orang muslim harus lakukan gitu setiap bulan Ramadan. Tapi dibuat semenarik mungkin gitu ya, dekorasinya, agar nyaman, ramah anak juga. Jadi itulah yang sepertinya dicoba untuk terciptanya kenyamanan buat anak-anak juga. Ayo semuanya makmurkan masjid kita, makmurkan surau kita. Iya, betul. Sehingga anak-anak jadi selesa, jadi terbiasa. Mengajarkan anak-anak juga untuk
bersahabat dengan masjid. Mengetahui bahwa ada sholat taraweh seperti itu. Luar biasa banget strateginya. Luar biasa. Inspiring. Di dekorasi ada yang bentuk-bentuk ketupat, ada lampu-lampu yang lucu-lucu yang menyala kerlap-kerlip. Keren banget. Oke, berikutnya adalah disediakan minum. Saat taraweh. Itu ternyata pihak masjidnya disediakan minum buat orang, botol mineral gitu, botol mineral itu jadi boleh dibawa dan diletakkan di samping. Nah, misalnya ketika sedang selesai 2 rakaat itu kemudian mau sambil minuman juga boleh. Luar biasa banget. Itu pertama kali. Mungkin di Indonesia juga ada, tapi aku belum pernah melihat itu, menyaksikan itu. Ada, tapi jarang di Indonesia. Ini luar biasa. Kenapa? Untuk menjaga stamina orang-orang yang sholat. Orang elderly ataupun anak-anak muda yang mungkin hausan karena masih terasa puasanya gitu. Jadi bisa sambil minum. Tapi ketika sudah selesai sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Jangan di tengah-tengah sholat. Jangan. Oke, berikutnya adalah 9. Nah, ini bayar zakat ada di mall. Sebenarnya di Indonesia ada, tapi yang buat saya kaget adalah adanya kategori. Jumlah kelas-kelas yang dibayar. Bukan berdasarkan kelas kategori kaya atau miskin ya, bukan sama sekali, tapi berdasarkan apa yang dimakan, beras apa yang dimakan setiap hari yang kamu konsumsi. Ini sebenarnya melatih kejujuran. Ya, kamu kalau bisa ini saja saya bilang baru tahu ketika ini. kamu sehari-hari makan beras yang paling mahal, kamu ternyata bayar zakatnya yang paling murah gitu. Bisa saja seperti itu, toh pengurus zakat itu juga tidak tahu gitu kan. Tapi ternyata uncle yang bersama kita ya waktu itu ya membayarnya even lebih gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dimakannya sehari. Ada kelasnya, ada levelnya kalau tidak salah sesuai dengan porsi kita ya. Ada yang 10 ringgit atau berapa ya? Pertama itu 75 ada nggak sih? Nggak ada, 21 tertinggi. Ada 17, ada 15, 17, 21, correct me if I'm wrong. Pokoknya ada seperti 3 kelas itu. Apakah kamu makan beras yang 21 ringgit ke, atau kamu makan yang beras yang 17 ringgit ke, atau kamu makan yang beras yang 15 ringgit ke. Jadi kamu benar-benar harus be truthful, sejujur-jujurnya. Dan itu actually between you and God, between you and Allah. So you have to be very truthful. Nah, kalau di Indonesia itu zakatnya itu disamaratakan. Itu ditentukan regulasinya oleh pemerintah. Ya, disebutkan numbernya atau angkanya. Kamu harus bayar sekian rupiah, atau kamu harus bayar setidaknya kalau pakai beras sekian liter atau sekian kilogram beras seperti itu. Betul. Jadi disamaratain gitu buat yang kaya, yang miskin gitu, samaratain. Jadi di sini luar biasa banget. Menurutku ini lebih fair. Kenapa? Karena buat orang yang sesuai tingkat ekonomi orang dan sesuai dengan kemampuan orang dan sesuai apa yang mereka konsumsi setiap hari. Ini benar-benar bisa dijadikan contoh. Karena mungkin ada saudara-saudara kita yang keberatan dengan jumlah tertentu yang mungkin terbilang mahal gitu. Tapi mereka juga tetap ingin menunaikan ibadah zakat itu sebagai salah satu rukun Islam gitu kan. Ya itulah jalan keluarnya gitu. Ada kelas-kelasnya, ada tieringnya. Aduh, inspiring banget. Luar biasa banget. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah banget ilmu baru yang kita dapatkan ya di sini. Oke, berikutnya adalah yang kita dapatkan shock culture berikutnya adalah penjual bazar Ramadan. Di depan hotel kita ini juga ada penjual, tapi bukan bazar, tapi memang penjual makanan untuk iftar Ramadan. Takjil. Penjual bazar Ramadan itu satu, mereka semua pakai apron. Luar biasa banget. Pakai apron, kemudian pakai gloves sarung tangan. Kebersihannya dijaga. Penting above all mereka di vaksin. Wow. Ini yang paling mind blowing. Ini yang paling shocking. Karena mereka menjamin kesehatannya bukan hanya untuk diri mereka, tapi untuk makanan yang mereka produce dan konsumen yang membelinya. Gitu. Ini sesuatu yang sebenarnya mungkin orang yang tidak vaksin, kita tidak melihat bukti mereka vaksin gitu kan. Mereka bisa aja bilang ya saya vaksin, tapi ternyata tidak vaksin. Tapi pemerintah memastikannya dengan sebuah regulasi, kalau kamu tidak divaksin kamu tidak akan boleh bisa Ya, berjualan. Tapi dengan betul. sebuah regulasi reinforcement lagi-lagi dari pemerintah, mereka berjualan dengan divaksin terlebih dahulu. Jadinya sehat semuanya, penjual, pembeli. Betul, Masya Allah. Itu salah satu memastikan bahwasannya
rahmatan lil alamin juga makanan Betul. dimakan gitu menjadi rahmat buat semua orang gitu. Jadi bukan hanya keuntungan yang dapat oleh penjual, namun makanan yang sehat itu juga dipastikan dapat dikonsumsi oleh semua pembeli. Seperti itu, memastikan juga bahwasanya generasi-generasi yang makan makanan tersebut itu aman. Seperti itu, tidak terinfeksi penyakit yang akan pada ujungnya juga membahayakan negara. Seperti itu. Ini luar biasa banget loh. Iya. Dan kalau misalnya di Indonesia ada seperti itu, let us know. Iya. Seumur saya yang sudah tua ini, yang masih muda ini maksud saya, terima aja. Itu saya tidak pernah mendengar bahwasanya ketika kamu mau jualan, kamu harus dapat vaksin. Pakai apron, oke, mungkin bisa kita temukan 1-2. Pakai sarung tangan, ada lah mungkin ya. Tapi vaksin Tapi sih, Vaksin nggak ada. Oh my dear God. Iya. Tivoid lagi. Aku nggak tahu apakah vaksin ini harus sukarela dibayar oleh penjual atau memang disediakan pemerintah. Memang kalau disediakan undang-undang pemerintah segitu ya. itu jauh lebih luar biasa banget. Masya Allah. Jauh lebih mind blowing banget. Iya. Dan yang paling penting juga sebenarnya adalah ketika kita berbicara tentang bazar makanan, Betul. semua bahan makanan akan tercampur menjadi sampah kan, Mister? Betul. Dan akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Gitu. Yeah. Nah, ini sebenarnya pertanyaan besar, manajemen sampahnya bagaimana kok bisa di bazar seramai itu? Seramai itu. Yang lalu lintas pembeliannya ramai selalu Betul. gitu ya. Tidak ada bau sampah tercium sama sekali. Tidak ada. Jalanannya Bersih. dan lantai jalanan yang dipakai untuk mereka berdiri penjual itu bersih Lamanya. Masya Allah. Masya Begini, Allah. kita datang pun ya percaya bahwa makanannya pasti bersih. Mereka kemas-kemas, wangi-wangi. Betul, Bahkan betul. saya sampai bilang bahwa ini kok makanan-makanan banyak, pembelinya banyak, kok sampahnya nggak kelihatan ya? Ada di mana gitu. Betul, Masya biasa Allah. banget Ini tuh. Pengelolaannya tuh karena memang sudah bertahun-tahun ya, jadi manajemennya sudah tahu banget apa yang harus dilakukan. banyak kok yang saya lihat pasar bertahun-tahun tapi tetap betul. ya mohon maaf. Oke, nggak usah disebutkan. Nah, itu luar biasa banget beberapa shock culture yang kamu temukan selama 2 hari ini yang ada di Malaysia. Jadi misalnya teman-teman memberikan informasi ataupun penjelasan, silakan di kolom komentar di bawah ini tentang apa yang sudah kami shockkan yang kami jelaskan tadi. Nah, apakah akan ada another shock culture juga nanti ketika hari kita di Bazar Ramadan Putrajaya? Nah, pasti aku pasti banget masih banyak beberapa hal yang Something shocking ya. shock culture yang bisa kita bawa pulang. Jika itu baik dan jika itu tidak baik, kita tinggalkan saja di Putrajaya atau kita tinggalkan betul. saja di Malaysia. Dan I think it's the best decision we've ever made True. untuk datang ke tanah Malaysia, specifically Kuala Lumpur selama bulan Ramadan. Ini baru 2 hari tapi so many things that shock us. So many things yang Not membuat only- saya air mata kita Betul, not only mengalir. about religion things, betul. tapi juga budaya, makanan, peran pemerintah, bagaimana Masya Allah. rakyat-rakyatnya berperan juga ketika menjadi penjual dan menjadi pembeli. Masya Allah. Interaksinya juga sangat Betul. Saya sendiri orang Indonesia yang saat ini berada di Malaysia, dan saya di Malaysia sini sudah cukup lama ya, 8 tahun 9 tahun jalan ini. Saya ada sedikit komentar tentang apa yang dikatakan oleh beliau atau guru tadi ya, tentang culture shock-nya. Yang pertama tadi itu tentang pembukaan pasar malam di Malaysia sini. Di Malaysia sini kalau berniaga di pasar malam itu boleh kena saman. Saman itu denda yang apabila buka kurang dari pukul 2 petang. Kurang dari pukul 2 petang dia boleh kena saman. Dan kalau pagi sampai petang itu memang jalanan itu memang sepi karena singkatnya warga Malaysia sini lebih mengutamakan dan juga saling menghargai agama. Masalah kebersihan di sini itu memang karena kita mau membuka perniagaan di Malaysia sini itu banyak sekali, geng. Apa itu ketertibannya atau persyaratannya? Kita harus kebersihan harus dijaga. Lepas itu kita yang dikatakan tadi tendanya itu berwarna-warna, itu pun juga beda harganya. Sewanya itu juga berbeda, tapi nggak seberapa mahal. Sangat tidak membebani para peniaga dan para pengunjungnya itu sangatlah nyaman sebab tempatnya bersih, orangnya ramah. Kalau ramah itu relatif ya. Tempatnya bersih, orangnya sehat karena sebelum berniaga itu juga divaksin juga,
Dan saya pun memang banyak sih sebenarnya culture shock di sini tuh banyak lagi, geng. Kalau orang Indonesia mau ke Malaysia, apalagi di bulan suci Ramadan macam ini, itu pasti banyak culture shock karena berbeda. Indonesia juga ada yang seperti itu, tapi jarang sekali. Kalau di Malaysia sini rata, bener-bener rata, geng. Nah, dengan semua video ini yang saya tayangkan, apabila ada baiknya kita ambil, apabila ada jeleknya kita tinggalkan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.